Meski Indonesia bukan tuan rumah KTT APEC 2014, sorotan para pemimpin negara dan pemimpin perusahaan dunia tetap tertuju pada Presiden Joko Widodo. Ini terlihat usai Jokowi menyampaikan presentasi di hadapan para CEO perusahaan dunia dalam APEC CEO Summit di Tiongkok. Para CEO dunia ini berebut foto selfie dengan Presiden Indonesia ke-7. Berlanjut dalam sesi foto, sang tuan rumah Xi Jinping memposisikan Presiden Jokowi langsung di sampingnya dan dalam apitan dua pemimpin negara adidaya. Hai YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT. Videonya isinya daging semua bro. Mungkin Anda bertanya-tanya ya, mengapa tidak ada Cina di IKN Nusantara dan mengapa Presiden Jokowi tidak ngotot mengajak Tiongkok untuk investasi. Bagi yang pro pembangunan IKN Nusantara tentu ini menjadi pertanyaan, dan bagi yang sinis ataupun ngiri dengki dan menentang pembangunan IKN, maka kehadiran Tiongkok untuk investasi akan menjadi bahan bully ataupun emosi. Keputusan membangun ibu kota baru bagi Indonesia di IKN Nusantara Kalimantan Timur, meskipun telah disetujui 90% wakil-wakil rakyatnya di DPR, tak pelak keputusan ini pun mendapat tentangan ataupun ada yang kontra. Keputusan politik besar ini tentu tidak dapat menghindarkan pertentangan antara yang pro dan yang kontra. Anda tidak dapat lari dari persoalan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, bagi Anda yang kontra dan tidak setuju dengan pembangunan IKN Nusantara, harap bersabar karena ternyata Jokowi meminggirkan Cina, alias Jokowi tidak berfokus kepada investasi Tiongkok. Selain sebagai Presiden Republik Indonesia yang dicintai sebagian besar rakyatnya, Jokowi juga seorang politikus ulung, baik untuk menghadapi kelompok di dalam negeri maupun menghadapi bangsa lain di luar negeri. Berikut ini analisa admin mengapa Jokowi tidak mendorong atau belum membuka investasi dari Tiongkok alias Cina di IKN Nusantara. Presiden Jokowi adalah politikus cerdik dan ulung. Pemerintah Cina dan Tiongkok pun dibuatnya takluk atau minimal Cina. Setelah menolak keras adanya klaim Nine Dash Line yang memasukkan Pulau Natuna sebagai wilayah Cina, Presiden Joko Widodo segera mengajak pemerintah Cina untuk bekerja sama di bidang lain, khususnya di bidang ekonomi dan minerba. Pemerintah Presiden Jokowi juga sangat welcome dan mengajak pemerintah Cina untuk berinvestasi di bidang kereta api, khususnya kereta api cepat. Setelah sukses dalam bidang kerjasama smelter, kemudian baterai lithium dan kereta api cepat WUS, Presiden Jokowi tidak mengejar atau tidak lagi mengajak Cina untuk berinvestasi di IKN Nusantara. Mengapa dan kok bisa ya? Padahal di luaran sana yang kontra terhadap pembangunan IKN Nusantara sudah siap-siap membulinya. Jokowi bukanlah politikus kacangan yang mudah ditebak arah perkembangan ataupun pergerakannya. Jangankan Anda yang pengamat abal-abal versi warung kopi, bahkan pemimpin raksasa dunia pun dibuatnya kesulitan untuk menghadapi gerakan politiknya. Inilah alasan Jokowi tidak mengajak Cina atau Tiongkok berinvestasi di IKN Nusantara menurut admin. Yang pertama, sentimen Tiongkok menguat di dalam negeri. Suasana politis di Indonesia berkaitan dengan Cina memang semakin kuat ataupun cenderung naik resistensinya.
Bukan karena jumlah penentang makin banyak, namun suara-suara miring yang dikaitkan dengan berbagai persoalan investasi lain juga makin nyaring. Seperti persoalan utang, persoalan tenaga kerja, dan kecelakaan kerja. Sebagai politikus ulung, tentu Presiden Jokowi akan menarik tuas rem dan mencoba menyeimbangkannya. Yang kedua, porsi kesuksesan Cina Indonesia dinilai seimbang oleh Presiden Jokowi. Kesuksesan berbagai proyek termasuk dalam perhitungan investasi dan juga surplus neraca perdagangan menurut Presiden Jokowi sudah seimbang, dan langkah berikutnya adalah meneruskan proyek kereta cepat sembari mengimpor beras dari Cina untuk kebutuhan Indonesia. Yang keempat adalah kegagalan Cina membangun ibu kota. Jokowi tentu saja telah mendengar, mengamati, dan mengevaluasi kegagalan Cina dalam membantu membangun ibu kota baru di beberapa negara. Keputusan untuk mengerem atau tidak mengajak atau tidak mendorong investor Cina mengerjakan IKN Nusantara berdasarkan contoh 3 kegagalan Cina membantu membangun ibu kota baru. Yang pertama adalah kegagalan Cina membantu Myanmar untuk pindah ibu kota ke Naypyidaw. Kegagalan Myanmar ini bahkan disebut kegagalan total karena Naypyidaw menjadi kota hantu tanpa penghuni. Yang kedua adalah kegagalan Cina membackup Malaysia dalam memindahkan ibu kota pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Meskipun tidak dapat dianggap gagal total, namun rencana dan target memindahkan 1,5 juta orang dalam 10 tahun gagal dipenuhi oleh Malaysia dan hanya dihuni kurang lebih 275.000 penduduk. Kemudian untuk Harvest City bahkan tidak berpenghuni alias menjadi kota hantu. Kemudian juga kegagalan Cina membantu Mesir untuk memindahkan ibu kota baru. Ibu kota baru Mesir ini lebih dulu 3 tahun dibangun dibandingkan dengan IKN Nusantara. Namun pergerakan dan pertumbuhan penduduk serta bangunan tidak seimbang dan dinilai sebagai langkah awal menuju kegagalan. Memasuki tahun kelima ibu kota baru Mesir kemudian mulai dilanjutkan dan digalakkan kembali. Nah, itulah alasan mengapa Presiden Jokowi tidak mengajak Cina, tidak mendorong Cina, ataupun tidak meminta Cina berinvestasi atau membangun IKN Nusantara. Bahkan Presiden Joko Widodo dengan kecerdikannya mendorong investasi swasta, terutama swasta dalam negeri, untuk mengawali membangun ibu kota Nusantara. Dan admin yakin bahwa nanti di groundbreaking seri 4 maupun seri 5, Presiden Jokowi akan mengutamakan investor dalam negeri atau paling banter investor ASEAN. Bahkan admin yakin Jokowi hanya akan membuka investor dari Eropa setelah bulan Juni tahun 2024. Sementara investor atau investasi dari Cina, admin yakin Presiden Jokowi tidak akan memberikannya hingga beliau lengser pada bulan Oktober 2024 karena habis masa jabatan.